Soal nomor 1. Nah, ini arkeologi, titik 2 purbakala, itu sama dengan meteorologi, titik 2 apa? Oke, kalau arkeologi itu apa teman-teman? Ya, ini arkeologi. Nah, arkeologi itu kan sama aja dengan apa ini? Ilmu yang mempelajari tentang kepurbakalaan, teman-teman ya. Ilmu yang mempelajari tentang kepurbakalaan. Nah, ini yang mempelajari tentang kepurbakalaan. Nah, ini tentang kepurbakalaan. Nah, itu adalah arkeologi, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan meteorologi itu apa nih, teman-teman? Apakah langit atau tata surya, atmosfer atau meteor atau benda langit? Ya, ini meteorologi. Nah, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca atau bisa juga disebut atmosfer, teman-teman ya. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Ini yang mempelajari cuaca atau sama aja dengan atmosfer, karena cuaca itu ya bisa kita lihat di atmosfer. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah yang C. Itu pas, berarti itulah jawabannya. Nah, kira-kira kalau tanda hubung yang menghubungkan antara angin dengan kipas itu apa, teman-teman nih? Angin, terus di sini kipas, misalkan gitu kan. Ya, apa nih kira-kira tanda hubung yang baik untuk menghubungkan dua kata ini? Ya, ternyata ini adalah angin, ini dihasilkan oleh, kan bisa seperti itu teman-teman ya. Angin dihasilkan, gitu ya, dihasilkan oleh kipas. Nah, tentunya kalau kipas ini akan bergerak terus-menerus teman-teman ya. Ini kipasnya bergerak terus-menerus, gitu kan. Nah, ini kipasnya bisa ini bergerak terus-menerus. Bergerak terus-menerus. Bisa saya tambahin kayak gini. Nah, berarti kalau kayak gitu, ini titik-titik dihasilkan oleh dinamo yang bergerak terus-menerus. Nah, kalau dinamo ini berarti nggak bergerak, tapi berputar, teman-teman ya. Berarti yang mana nih, teman-teman? Apakah listrik? Apakah motor? Apakah pembangkit, tenaga, atau arus? Iya, betul. Jawabannya adalah listrik, teman-teman ya. Ini kan bisa kita hubungkan kayak gini, teman-teman ya. Listrik, gitu. Nah, ini listrik. Ini dihasilkan, gitu ya. Listrik dihasilkan oleh dinamo. Nah, kan gitu. Oleh dinamo. Ntar ini tak ganti. Dihasilkan oleh dinamo. Nah, tentunya yang berputar terus-menerus gitu ya. Nah, ini adalah yang berputar terus-menerus. Nah, gitu. Berputar terus-menerus. Nah, jadi kita berikan tanda hubung lah ya. Tanda hubung yang menghubungkan antara dua kata ini supaya menjadi kalimat yang pas ya gitu ya. Nah, sehingga dinamo ya pasnya itu dengan listrik. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Absen ini sama dengan apa? Oke, ada yang tahu teman-teman? Iya, absen gitu ya teman-teman. Itu kalau di KBBI teman-teman ya, absen itu sama aja dengan apa? Absen ini sama aja dengan tidak hadir. Nah, absen ini sama aja dengan tidak hadir. Nah, tidak hadir berarti apa nih? Ya, tidak hadir ya otomatis enggak, kalau ini nggak mungkin ya. Ini jelas tidak, ragu-ragu tidak, ada, orang tidak hadir kok ada. Nah, maka jawabannya adalah yang A, yaitu bolos. Nah, tidak hadir itu sama aja dengan bolos. Oke, itulah jawaban untuk soal nomor 3. Berikutnya soal nomor 20. Ini ada angka 200, 250, 255, 450, 500, dan 475. Nah, yang berikutnya apa? Oke, misalkan ini saya tulis dulu teman-teman ya. Soalnya, yaitu di sini ada
200, terus ada 250, terus ada 255, ada 450, sama ada 500, dan 475, nah, sama nanti di sini 2 itu apa. Oke, kira-kira seperti apa nih teman-teman? Nah, ini kan seperti ini teman-teman ya. Ini, nah polanya tak kasih pola dulu nih. Polanya adalah ini, hubungannya dengan yang ini, berarti otomatis dengan yang ini teman-teman. Coba nih, kalau ini ke sini, gitu ya, berarti diapakan ini? Ya, ini adalah dikali 2, terus ditambah 50. Berarti ini ke sini juga sama, dikali 2 ditambah 50. Apakah benar sih polanya seperti ini? Coba kita cek pola yang lainnya ya, teman-teman. Oke, pola lainnya berarti kalau gitu yang ini. Nah, ini dengan ini. Ini ke sini, kelebihan. Nah, ini ke sini, itu berarti apa nih? Ini cuma dikali 2. Nah, berarti ini hubungannya dengan yang sini, teman-teman ya. Nah, berarti ini ke sini, ini berarti juga dikali 2. Oke, coba apakah ada jawabannya ini? 450 dikali 2 berarti 900, kalau ditambah 50 maka di sini adalah 950. 500 dikali 2 berarti di sini adalah 1000 gitu teman-teman ya. Ini adalah 1000. Apakah ada jawabannya? Ada. Nah, yang A, sehingga jawaban untuk soal nomor 2 yaitu yang A. Nah, kita untuk soal deret seperti ini teman-teman kita harus cepat menentukan kira-kira polanya apa. Nah, biasanya nanti ada kata kuncinya, bisa diselang-seling 1212 kayak itu, atau bisa plus min atau kali dan sebagainya. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita harus banyak latihan soal biar bisa dengan cepat menentukan kira-kira polanya seperti apa. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, oke, soal nomor 5 nih saya tulis dulu teman-teman soalnya di sini. Ini yaitu ada 8, terus ada 17, terus ada 35, terus nggak tahu ini berapa, terus ada 143, ada 287, ada 575, dan ada 1151. Kira-kira polanya apa nih teman-teman? Iya, polanya seperti ini teman-teman. Jadi, ini ke sini, itu apa? Dikali 2. Nah, kalau dikali 2 berapa? 16 ditambah 1. Ya, teman-teman. Ini juga sama. Berarti kali 2 tambah 1. Itu kan ya? Nah, berarti ini ke sini juga sama nih. Kali 2 tambah 1. Polanya selalu seperti ini. Ini juga sama. Ini kali 2 tambah 1 dan seterusnya. Ini kali 2 tambah 1. Ini juga sama. Kali 2 tambah 1. Nah, berarti ini 35 kalau tak kali 2 itu berapa? Kan misalkan di sini adalah X, teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu, X itu sama dengan, ya 35 kita kali 2 ditambah 1. Nah, berarti 70 tambah 1, yaitu 71. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5, yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini, di sini diketahui semua pelaut dapat berenang. Sebagian pelaut menjadi anggota pasukan katak. Kesimpulan yang tepat gimana? Oke, ini seperti ini teman-teman. Misalkan semua pelaut dapat berenang. Berarti ini misalkan adalah pelaut. Nah, karena semua pelaut dapat berenang, gitu ya teman-teman, maka berarti ini satu kesatuan, ini berarti panahnya cuma satu, yaitu semuanya pasti dapat berenang. Nah, pasti dapat berenang semuanya ya. Ini adalah berenang. Nah, terus berikutnya, di sini sebagian pelaut menjadi anggota pasukan katak. Kalau sebagian pelaut, berarti saya ngambil sebagian di sini teman-teman ya. Nah, sebagian itu menjadi anggota pasukan katak. Ini menjadi anggota pasukan katak. Oke, anggota pasukan katak. Nah, berarti kalau gitu, yang sebagiannya lagi, yang nggak tahu ini menjadi apa, gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kesimpulannya apa? Oh ya, teman-teman, kalau misalkan semua itu berarti arah panahnya itu cuma satu, gitu ya. Tanda panahnya itu cuma satu. Nah, tapi kalau misalkan sebagian atau beberapa,
maka tanda panahnya ini lebih dari 1. Makanya ini lebih dari 1 tak buatnya gini. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawabannya, apakah A, semua anggota pasukan katak dapat berenang? Ya, bisa jadi teman-teman ya. Kalau ini sebagian pelaut tidak dapat berenang. Nah, padahal di sini semua pelaut, tanda panahnya cuma 1, pasti berenang. Maka ini udah pasti salah. Ya, terus berikutnya yang C, semua anggota pasukan katak bukan pelaut. Nah, ini nggak ada dari pasukan katak panahnya ke pelaut itu nggak ada, tapi ini dari pelaut menjadi anggota pasukan katak. Berarti ini salah. Semua pelaut adalah anggota pasukan katak. Nah, cuma sebagian nih teman-teman ya yang menjadi anggota, berarti ini salah. Terus berikutnya ini, sebagian anggota pasukan katak tidak dapat berenang. Nah, ini berarti antara A sama E. Nah, mana yang benar teman-teman? Nah, di sini kan beberapa anggota pasukan katak itu adalah pelaut. Nah, padahal semua pelaut aja dapat berenang, teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu kesimpulan yang tepat antara A dan E itu yang mana? Iya, berarti kalau gitu semua pelaut pasukan katak dapat berenang. Semua anggota pasukan katak itu dapat berenang. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah yang A. Berikutnya soal nomor 7. Nah, ini semua durian memiliki duri pada kulitnya. Oke, ini adalah durian. Nah, dia punya duri pada kulitnya, atau berduri lah ya. Nah, ini berduri. Atau mempunyai duri pada kulitnya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini arah panahnya 1 teman-teman ke sini. Ya, ini pasti berduri. Terus sebagian durian itu berukuran besar. Ya, sebagian durian berukuran besar. Berarti kalau sebagian durian, maka ya berarti nggak semuanya. Berarti ini ada yang besar, gitu ya. Berarti satunya lagi apa? Ya bisa tidak besar atau mungkin kecil kayak gitu ya. Boleh dia kecil atau mungkin juga sedang kayak gitu teman-teman. Nah, berarti kira-kira yang benar mana ini teman-teman? Kita lihat nih. Maksudnya, sebagian durian tidak memiliki duri pada kulitnya. Nah, ini padahal semua durian, teman-teman ya. Berarti yang ini salah. Yang B, sebagian durian tidak memiliki duri pada kulitnya. Ya, salah, semuanya memiliki duri. Semua durian memiliki duri pada kulitnya dan berukuran besar. Nah, tidak hanya sebagian saja yang berukuran besar, teman-teman ya. Terus yang D, semua durian tidak memiliki duri pada kulitnya. Salah, ya. Semua durian itu memiliki duri pada kulitnya. Oke, berarti karena sudah tereliminasi semua, berarti jawabannya yang E, yaitu sebagian durian memiliki duri pada kulitnya dan berukuran besar. Nah, karena di sini kan sebagian durian itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, berarti kalau gitu kesimpulannya, sebagian durian memiliki duri pada kulitnya dan berukuran besar. Oke, paham ya teman-teman? Berikutnya soal nomor 8. Ini adalah soal penalaran analitik, teman-teman ya. Nah, ini di suatu Rabu, seorang psikiater mempunyai jadwal konsultasi dengan 7 pasiennya, yaitu Peggy, RS, TU, dan V. Masing-masing satu pasien, satu jadwal konsultasi. Nah, jadwal konsultasi urutan 1 sampai 7 harus memenuhi kondisi berikut. Oke, misalkan semakin ke sana, teman-teman, semakin ke kanan itu berarti urutannya semakin ini ya teman-teman. Misalkan saya tulis dulu nih di sini ada urutannya teman-teman ya. Oke, di sini misalkan adalah urutan 1, ada urutan 2, urutan 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita tulis di sini dulu nih teman-teman sebagian ya. Nah, dari sini Ki mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. Oke, mempunyai jadwal konsultasi sebelum W. Berarti mana dulu teman-teman? Ya, berarti kalau gitu W dulu ya teman-teman ya. Karena Ki mempunyai jadwal konsultasi sebelum, karena Ki mempunyai jadwal konsultasi sebelum W, nah berarti kalau gitu W terlebih dahulu, Ki terlebih dahulu. Nah, berarti kalau gitu di sini Ki, baru di sini W. Karena semakin ke kanan itu adalah urutannya semakin terakhir teman-teman ya. U mempunyai jadwal konsultasi sebelum P. Ya, berarti kalau gitu punya di sini adalah P.
Salah satu dari R atau T memiliki jadwal konsultasi di urutan ketiga. Oke, berarti di sini bisa R, bisa T, teman-teman ya. Selanjutnya, S mempunyai jadwal konsultasi sesudah R atau sebelum R. Itu S ya, berarti bisa kayak gini. R, SR gitu ya, atau RS. Nah, ini belum tahu. Oke, sekarang pertanyaannya, jika W mempunyai jadwal konsultasi urutan kedua, oke, W urutan kedua, maka kita tulis teman-teman. Kalau di sini W, ya berarti di sini apa teman-teman? Iya, Q. Terus berikutnya lagi, P urutan kelima. Oke, berarti di sini P. Nah, berarti di sini otomatis adalah U, teman-teman ya. Nah, sekarang ini R sama T-nya di mana nih? Apakah R-nya di sini? Gitu ya. Nah, padahal di sini ada kata-kata gini, teman-teman. S mempunyai jadwal konsultasi tepat sebelum atau sesudah R. Gitu ya. Kalau R-nya di sini, maka S-nya nggak bisa dong. S-nya kan harus di 2 atau di 4. Berarti di sini sudah pasti adalah T, teman-teman ya. Nah, di sini sudah pasti adalah T. Oke, berarti di sini T. Nah, berarti sekarang tinggal yang antara 6 dan 7. Ya, antara 6 dan 7. Nah, berarti tinggal apa nih di sini? Bisa R. Nah, berarti di sini kemungkinannya bisa R atau S. Atau di sini adalah S atau R. Berarti kalau sini R, sini S. Kalau sini S, sini R. Gitu, teman-teman ya. Oke, berarti sekarang kita lihat nih optionnya. R mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-6. Nah, belum tentu teman-teman ya. R itu bisa di 6 atau bisa di 7. Berarti kalau gitu yang ini salah. Yang B, S mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-4. Salah teman-teman ya. Oke, S mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-7. Ya, bisa 6, bisa 7. Berarti ini salah. Yang D, U mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-1. Salah. Ya, berarti jawabannya yang E. Coba kita cek benar nggak? U mempunyai jadwal konsultasi urutan ke-4. Iya, benar. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 8 yaitu yang E. Soal nomor 9. Oke, ini adalah tes figural. Coba perhatikan teman-teman gambarnya. Iya, oke. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini, yang ini, ya ini hubungannya dengan yang ini teman-teman ya. Pasti hubungannya dengan yang ini lagi nih teman-teman ya. Ya enggak? Nah ini berarti diapakan ini? Diputar aja teman-teman. Nah yang ini tadinya lurus kan? Lurus gini. Menjadi seperti ini. Nah berarti diputarnya berapa? Nah putarnya 90 derajat. Iya betul ya 90 derajat. Ini ke sini 90 derajat. Berarti diputar lagi 90 derajat. Nah berarti muternya kemana nih? Muternya arahnya ke sini ya teman-teman. Searah jarum jam. Berarti ini kalau diputar lagi searah jarum jam, nah berarti ini mesti gambarnya seperti ini, gitu kan? Bintangnya di kanan. Nah, ini jelas salah, ya kan? Yang ini gimana teman-teman? Nah, yang ini hubungannya dengan ini nih. Ini dengan yang ini. Kok bisa? Nah, yang ini kan seperti ini nih. Ini berarti miringnya gini nih. Terus, berikutnya menjadi miringnya seperti ini. Ini diputarnya juga 90 derajat, teman-teman ya. Ini adalah 90 derajat juga. Nah, tapi yang kita cari adalah setelah yang ini, ya berarti yang ini tadi, yang lingkaran warna biru ya, teman-teman ya. Yang berarti bintangnya ada di sebelah kanan. Nah, yang manakah ini? Coba teman-teman perhatikan nih ya. Kalau diputar searah jarum jam. Nah, ini tadinya, titik ini teman-teman. Yang ini, itu kan di sini nih. Sekarang jadinya di mana? Nah, di sini. Dan juga yang perlu diperhatikan juga yang ini. Di sini juga ada titik nih ya. Nah, jadinya kan seperti ini. Berarti ini kalau diputar 90 derajat searah jarum jam, maka yang warna pink ini akan ada di atas, gitu ya. Dan yang ini ada di bawah. Nah, berarti yang manakah itu? Apakah B, C, D, atau E? Nah, jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah yang mana? Ayo teman-teman. Kalau yang B mungkin nggak? Yang B. Tidak teman-teman ya. Yang ini, coba kalau diperhatikan,
Nah, yang ini kan nggak ada titiknya teman-teman ya. Berarti kalau sudah diputar ini, atau kita ngambil yang ini, maka yang atasnya itu kan nggak ada titiknya. Terus ada titiknya di sini, dan satunya lagi di bawah. Nah, berarti kalau gitu, ini jelas salah nih, jajaran kayak gini enggak ya teman-teman ya? Ini enggak. Terus yang mana berarti? Iya, jawabannya adalah yang E, gitu teman-teman ya. Lihat nih yang ini. Yang ini berarti yang warna apa ini? Ini adalah yang warna pink, ya. Terus yang ini adalah yang warna biru. Nah, diputarnya jadi seperti ini. Nah, jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah E. Oke? Berikutnya soal nomor 20. Oke, ini ada gambar seperti ini teman-teman. Dan nomor 20 ini, nah di sini kan ada trapesium. Ini yang besar, tadinya warna putih jadi hitam. Yang kecil tadinya warna hitam jadi putih, terus ada lingkaran seperti ini. Nah, berarti kalau yang ini teman-teman, ini segitiga hitam, berarti akan menjadi putih teman-teman ya. Oke, semuanya betul. Terus kalau yang ini, segitiga kecil warna putih, otomatis akan jadi hitam. Oke, berarti yang ini udah tereliminasi. Jawabannya tinggal antara A dan E. Yang mana teman-teman? Nah, oke, seperti ini teman-teman ya. Oke, dari sini, ini lingkaran ini teman-teman. Lingkaran ini tadinya di tengah, gitu ya. Jadi di pinggir tapi berubah warna. Ya. Lingkaran hitam di tengah, jadi di pinggir berubah warna. Gitu ya. Berubah warna. Nah, kalau gitu, terus setelah itu ditambah, ini ada warna hitam di pinggir. Nah, berarti kalau tak tulisin, ya tadinya seperti ini. Nah, tadinya adalah hitam gitu ya, teman-teman. Ini di tengah. Nah, hitam ini di tengah, nanti akan berubah. Ini di tengah. Di tengah, itu berubah menjadi di pinggir, gitu ya. Di pinggir, jadinya warnanya jadi ganti. Jadi putih. Nah, ini di pinggir jadi warna putih. Di pinggir. Nah, dari tengah menjadi pinggir jadi warna putih. Nah, berarti kalau gitu yang ini, teman-teman, ya, ini kan di tengah nih. Di tengah ini akan menjadi apa? Otomatis akan menjadi warna hitam, teman-teman ya. Akan menjadi warna hitam dan di mana? Ya, di pinggir. Hitam di pinggir. Nah, tentunya di pinggirnya itu adalah di pucuk-pucuk ujung-ujung ya, teman-teman ya. Terus ditambah lagi satu di pinggir kayak gini. Oke, berarti kalau gitu jawabannya mana? Hitam semua kan, teman-teman? Nah, yang tadinya kayak gini, ya ini di tengah, jadi di pinggir tapi berubah warna dan ditambah satu hitam di ujung kayak gini. Nah, berarti ini sama. Ini tadinya di tengah, akan berubah jadi hitam di pinggir. Nah, berarti kalau gitu ya cuma yang ini adalah yang ini, teman-teman ya. Yang tadinya ini, putih ini akan jadi yang ini. Terus ditambah satu, nah ini di ujung kayak gini. Ya, ini sama aja dengan ini. Sehingga jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang A, bukan yang E. Berikutnya soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 teman-teman, manakah gambar yang berbeda? Apakah A, B, C, D, atau E? Iya, jawabannya adalah yang A. Kenapa teman-teman kok jawabannya A? Nah, karena di sini garisnya gitu ya, semua garis, gitu ya, di sini semua garis ini memotong lingkaran. Semua garis memotong lingkaran kecuali, nah yang A, gitu ya, kecuali A. Nah, makanya jawabannya adalah yang A. Soalnya ini adalah yang tanya gambar yang berbeda. Selanjutnya soal nomor 12. Nah, ada gambar seperti ini. Gambar selanjutnya gimana teman-teman ya? Ini dari hitam, putih, hitam, putih, hitam. Berarti jawabannya selanjutnya adalah putih teman-teman ya. Berarti kalau gitu yang ini pasti tereliminasi. Bukan. Gitu ya.
Nah, terus kalau dilihat lagi teman-teman ya, ini bolanya atau lingkarannya ini hitam, titik-titik, ini putih titik-titik, garis-garis, hitam, putih titik-titik, berarti jawabannya garis-garis teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu ya ini jelas salah, ini jelas salah. Nah, berarti antara B sama D. Oke, teman-teman perhatikan lagi teman-teman ya. Sekarang kalau yang ini, hitam yang ini nih, ke sini, itu diapakan? Nah, itu kan di rotasi teman-teman ya. Dirotasi sebesar berapa? 45 derajat. Nah, begitu juga yang ini teman-teman ya. Begitu juga yang ini putih. Ya, dari sini kok menjadi sini, berarti diputar berapa nih teman-teman? Oh, ini bukan 45 derajat ya teman-teman. Ini adalah 90 derajat ya. Dari sini ke sini ini adalah 90 derajat, bukan 45 derajat. Nah, terus berikutnya yang putih. Ya, yang ini ke sini itu diputarnya berapa? Ini juga sama, ini diputar 90 derajat. Nah, berarti kalau ini diputar 90 derajat, tadinya arahnya ke sana, maka arahnya pasti akan ke sana. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang B. Soal nomor 13. Oke, ini ada gambar seperti ini teman-teman. Coba kita perhatikan ya. Oke, kita perhatikan dari sini, ini penuh, hilang 1, hilang 2, hilang 3, ya, kan hilang satunya di sini teman-teman ya. Oke, di sini ini hilang 1. Nah, ini hilang 2, ini hilang 3, ini hilang berapa? 4, berarti nanti hilang 5 teman-teman ya. Oke, kalau hilang 5, nah berarti yang tersisa 4 teman-teman ya. Berarti kalau gitu yang ini jelas salah, yang ini jelas salah. Oke, jawabannya berarti antara A, C, dan D. Oke, sekarang kita perhatikan lagi teman-teman nih, yaitu kotak hitamnya ya. Oke, kotak hitamnya dari sini, ini jadi geser ke sini nih ya. Terus yang ini geser, yang tadi posisinya di sini jadi di sini. Nah, kan gitu. Terus berikutnya lagi apa? Ini geser di sini dan geser di sini. Oke. Berikutnya lagi yang ini geser ke sini dan ini geser ke sini. Karena geser ke sini dan ini kosong berarti hilang. Itu teman-teman ya. Hilang ya. Yang ini juga ikut geser teman-teman ya. Ini tadinya sini jadi tengah, ini jadi pinggir, berarti ini jadi naik. Gitu kan? Nah, berarti kalau gitu nanti ini ke sini geser ke yang sini. Ini yang hitam ini akan geser ke sini. Geser ke sini hilang, berarti ini naik ke sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ini naik ke sini, berarti di pinggir sini nanti hitam. Mana pinggir sini hitam ya cuma satu, teman-teman, yaitu yang D. Nah, kan yang ini nanti ya, yang ini akan naik ke sini arahnya. Dan naik ke sini, jadinya ya sininya hitam. Terus gimana yang ini? Ini akan geser ke sini, gitu kan ya? Makanya sini hitam. Terus kalau yang tengah ini teman-teman, ini tengahnya itu kan hitam. Kita kasih tanda warna ini. Ini pertama hitam, putih, hitam, putih, hitam. Gitu ya teman-teman ya. Terus berikutnya apa berarti? Putih. Nah, makanya itulah yang ini. Oke, paham ya teman-teman untuk jawaban soal nomor 13 yaitu yang D. Berikutnya soal nomor 14. Nah, ada gambar seperti ini ya, yang ditanya itu yang tanda tanya ini ya. Oke, kita perhatikan dari sini teman-teman. Ini dari pinggir kiri sini, kiri bawah, gitu kan ya, kiri bawah, ini seperti ini menjadi seperti ini. Berarti apa ini? Ya, berarti dengan kata lain yang ini cuma diputar aja, gitu ya. Muternya ya bisa aja ini muternya ke sini, gitu ya. Cara jarum jam dan akhirnya geser ke sini. Gitu kan? Bisa seperti ini. Terus setelah itu dari sini ke sini, jadi kalau misalkan berubah pojok itu cuma pindah aja. Terus setelah itu dari sini, nah ini cuma diputar aja. Nah, berarti berikutnya kalau dari sini kemana? Akan ke sini. Kalau pindah ke sini gimana? Pindah ke sini itu akan tetap. Ya, akan tetap, berarti bentuknya gimana? Ya, bentuknya mestinya akan seperti ini, gitu kan ya? Akan mirip seperti itu. Nah, ini kayak gini lah.
Nah, berarti kita cari jawaban yang di pinggir sini. Ya udah kelihatan jawabannya adalah yang E, ya, bukan yang D, gitu kan? Kalau yang lainnya bisa kita lihat ya, yang tengahnya ini tetap. Nah, sekarang yang ini nih, mungkin kalau misalkan kurang yakin apa jawabannya yang E, dari sini pindah ke sini. Jadi berapa derajat teman-teman? Dari lurus kayak gini. Nah, ini kan dari misalkan sini nih, saya kasih gini. Ini lurus gini. Sekarang jadi seperti ini. Nah, jadi berapa derajat ini? Ya, 135 derajat teman-teman ya. Segini 90 tambah 45. Habis itu dari sini menjadi seperti ini. Nah, ini juga sama ini. Ini 135 derajat. Habis itu ini jadi seperti ini 135 derajat. Nah, berikutnya lagi, supaya 130 derajat, maka haruslah, nah, seperti ini. Itu kan? Ini harus seperti ini. Nah, kayak gitu. Makanya benerlah jawabannya, yaitu yang E. Selanjutnya, soal nomor 15. Oke, coba teman-teman perhatikan. Nah, ternyata, teman-teman, ya ini warna hitamnya, kalau ini posisinya sama semua ya, jumlah lingkarannya sama. Cuma yang warna hitamnya teman-teman ya. Yang warna hitam, yang pertama ini jumlahnya adalah berapa? Ya, ini adalah 5. Yang ini berapa? Ini 7. Yang ini 5. Yang ini 7. Berarti otomatis yang di sini nanti 5. Maka kita cari yang jumlahnya 5. Yang mana? Ya, jawabannya cuma yang E. Gitu ya. Yang lainnya kan tidak. Nah, berarti ini hitamnya itu polanya 5, 7, 5, 7, 5, 7, dan seterusnya. Oke? Sehingga nomor 15 jawabannya yang E.